Jangan dipikir kalian aku nggak kangen sama bapakku. Jangan dipikirnya aku nggak nangis lihat kondisi bapakku. Kalau aku sampai ribut-ribut, ya, bapakku bisa meninggal di tempat, kalian tahu nggak? Hai Guzan Vibes, balik lagi sama gue Firas di Behind the Celeb. Hari ini gue udah siapin lo 2 berita selebriti terpanas dan terkini. Konflik antara kakak beradik Bunga Zainal dan Vicky Zainal justru kembali memanas bak bola liar. Perseteruan keluarga ini kini benar-benar menjadi konsumsi publik. Berawal dari isu nama Bunga yang tak dianggap oleh sang kakak, dicoret dari kartu keluarga, hingga yang terbaru, Bunga Zainal secara menohok dicap pelit dan acuh terhadap orang tuanya sendiri. Tak terima terus-terusan di pojokan, Bunga Zainal akhirnya unjuk bukti. Ia mengunggah tangkapan layar percakapan dengan sang ibu yang memperlihatkan dirinya mengirimkan uang sebesar 100 juta rupiah. Tak hanya itu, ia juga memamerkan foto saat menemani sang ayah berobat di luar negeri. Lantas, seperti apa ungkapan amarah dan pembelaan diri dari Bunga Zainal terkait isu miring ini? Konflik selebriti klan Zainal bak bola liar yang sepertinya semakin panas hingga akhirnya menjadi konsumsi publik. Berawal dari tak disebut namanya oleh sang kakak, Vicky Zainal, saat sesi pertemuan keluarga, hingga tersiar kabar minor berhembus jika Bunga dicoret dari kartu keluarga, dan yang teranyar adalah ketika Bunga Zainal diberi label pelit dan acuh terhadap orang tuanya. Tak terima terus-terusan di pojokan, Bunga Zainal akhirnya membongkar bukti. Ia memperlihatkan chat dengan sang ibu ketika hendak mengirim uang senilai 100 juta rupiah hingga membiayai pengobatan sang ayah di rumah sakit luar negeri. Aku yang bawa dia ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Itu aku. Waktu dia ketahuan cancer, siapa yang bawa dia, yang temenin dia ke rumah sakit? Berani nggak ibuku ngomong? Jangan dipikir kalian aku nggak kangen sama bapakku. Jangan dipikirnya aku nggak nangis lihat kondisi bapakku. Tapi aku panjang lebar pikiran aku. Kalau aku sampai ribut-ribut, ya, bapakku bisa meninggal di tempat, kalian tahu nggak? Ya, persaingan antara Bunga dan Vicky Zainal termasuk dengan adik-adiknya seakan sudah karatan. Selain belak-belakan mengaku kerap dijelek-jelekan kakak dan adik-adiknya, istri dari Sukdev Singh itu juga dianggap tak peduli dengan orang tua. Saking tak kuatnya selalu jadi bahan olok-olokan keluarga, Bunga pun akhirnya buka suara. Bahkan saat Bunga tersandung kasus penipuan, keluarga sama sekali tak ada yang peduli. Lu kalau mau tahu gimana gue naik turun hidup gue, lu tanya nih sama staff-staff gue. Gak pernah gue ketok pintu keluarga gue. Tanya aja sama staff-staff gue, gimana abis ditipu, stresnya gimana. Satupun keluarga gue gak ada yang nanyain. Gak ada yang bantu, gak ada. Ya, yang bantu siapa? Staff-staff gue, ya. Jika perhara ini tak bisa selesai, maka sengketa perang gunjingan dan sindiran di jejaring sosial tak bisa terelakkan. Padahal di tengah perseteruan panas antara anak-anak satu darah itu, ayah kandung mereka justru butuh perhatian karena tengah menjalani pengobatan penyakit kanker yang dideritanya. Kesehatan papaku up and down terus gitu. Jujur aja, aku agak sedih karena emang kesehatannya tuh gak sebaik apa yang diharapkan gitu. Pinginnya memaafkan ya. Pinginnya sih kalau aku sih selalu memaafkan karena berhubung aku kan anak pertama ya gitu. Kan rekan-rekan tahu aku anak pertama dari 6 bersaudara gitu. Jadinya tidak ada kebencian, semuanya sama rata, semuanya pingin baik-baik saja gitu. Semua orang ngojokin gue seolah-olah gue yang salah. Gak apa-apa, udah biarin gue emang penjahatnya, gak apa-apa. Gimana menurut kalian Guzan Vibes? Peran Bunga sebenarnya banyak juga ya. Dan Bunga terpaksa mengeluarkan bukti-bukti untuk membantah tudingan liar itu. Masuk berita kedua nih ya Guzan Vibes. Kalau tadi kita udah lihat kabar yang menguras emosi,
Kali ini kabar bahagia tengah menyelimuti keluarga penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Setelah sebelumnya sempat merasakan duka mendalam karena kehilangan adik dan keponakan laki-lakinya, kini ikon Depok tersebut kembali disayangi semesta. Adik kandungnya, Ashifa Nuraini atau Shiva, baru saja melahirkan anak ketiganya yang berjenis kelamin laki-laki. Saking bahagianya, Ayu Ting Ting rela menyiapkan dekorasi spesial untuk menyambut kehadiran sang keponakan tercinta. Tak ketinggalan, momen paling menegangkan terjadi saat detik-detik Shiva masuk ke ruang persalinan. Suasana ruang tunggu yang tadinya hening dan penuh doa seketika berubah menjadi haru dan bahagia saat suara tangisan bayi laki-laki tersebut pecah. Seperti apa suasana hening yang berubah menjadi bahagia itu? Ayu Ting Ting tengah berbahagia. Setelah sebelumnya merasakan duka mendalam karena kehilangan adik dan keponakan laki-lakinya saat masih bayi, kini bidu wanita asal Depok itu kembali bunga yang luar biasa. Adik kandungnya Shiva baru saja melahirkan anak ketiganya berjenis kelamin laki-laki. Saking bahagianya, Ayu sengaja membuat dekor spesial untuk menyambut keponakan anyarnya, Arzan Kaisar Fahrizal. Dan detik-detik yang paling menegangkan adalah ketika Shiva masuk ke ruang persalinan. Suasana ruangan tunggu yang awalnya hening dan tegang mendadak berubah ketika pekikan tangis bayi menggema. Jangan dipegang dulu, jangan dipegang dulu. Kehadiran baby Arzan di tengah-tengah keluarga besar Ayu tentu saja menjadi berkah dan sangat spesial karena ada keturunan laki-laki. Baby Arzan membuat Ayu tak bisa berpaling. Pelantun G-Boy Mujair itu tak sudah-sudahnya mengucap syukur atas kehadiran keponakan laki-lakinya. Saking bahagianya, Ayu yang selalu mengabadikan momen baby Arzan di gawai pintarnya kena marah Sumehra lantaran membuat adiknya menangis. Tak sampai di situ, gegara melihat ponakannya yang ganteng dan menggemaskan, Ayu mendadak ingin tambah anak lagi, bukan cuma satu tapi dua sekaligus. Lantas benarkah Ayu bakal melakukan pembekuan sel telur untuk menjaga kualitas sel telur sambil menunggu pasangan hidup? Wah, selamat ya untuk keluarga besar Ayah Ojak. Sehat-sehat juga untuk Shiva dan baby Arzan. Dan mudah-mudahan perseteruan klan Zainal juga bisa berakhir ya Episode Vibes. Kalau gitu, gue Firas pamit dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Oke Vibes biar lo gak ketinggalan berita selebriti terupdate lainnya. Dan sampai jumpa di Behind the Celeb berikutnya. Bye-bye. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.